lagi di KPI, Komisi Penerangan Iman. Kembali lagi bersama saya Abdul Hasib Budaya. Akan tetapi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya Diki Fahmiatul Ilmi. Nah, di KPI kali ini berbeda dengan sebelumnya. Saya dan teman saya Diki akan mencoba menjawab nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah sebelumnya saya lontarkan di Instagram Story. Dan alhamdulillah udah banyak, sekitar berapa ya? 6. Tapi nggak apa-apa karena namanya juga berawal. Kita coba bangun di sedikit-sedikit. Nah, tanpa lama-lama mungkin kita langsung aja ke Siap. pertanyaan pertama dari My Signa. Pertanyaannya, bagaimana sih sukses menurut Islam? Mungkin yang dimaksud gimana ya? Kalau sukses di dunia kan udah ini ya, udah fix lah. Kita punya duit lah, kita punya mobil, punya rumah. Tapi menurut Islam gimana sih? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang sukses Dari menurut Islam dari My Signa. Nah, terima kasih kepada saudara yang telah bertanya. Kita berbicara masalah sukses, tentu masalah sukses yang hakiki. Tentu di sini kan dibahasakan dengan sukses menurut Islam. Tentu sukses yang dimaksud adalah sukses bukan hanya sekedar sukses di dunia, Ya. tapi sukses yang hakiki, yaitu sukses di kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Nah, definisi sukses itu bagaimana Kang Hasib? Sukses itu tentu tercapainya apa yang kita tujuan. Nah, tercapainya tujuan itu baru dikatakan sukses. Nah, berarti sukses itu rumusnya pertama kita harus punya modal. Nah, kemudian modal itu harus digunakan sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian apabila kita berhasil melaksanakan tujuan tersebut, melaksanakan tugas tersebut, melaksanakan fungsi tersebut, barulah kita tercapai yang namanya tujuan. Nah, tercapainya tujuan tersebut kita dikategorikan sebagai sukses. Nah, pertama, apa itu modal? Modal yang Allah berikan kepada kita semuanya sama. Yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang kurang ganteng, semuanya sama. Oleh Allah diberikan porsi yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Pertama, modal. Modalnya yaitu 3 diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, sesuai dengan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Nah, 3 modal itu, yang pertama sam'a, pendengaran. Yang kedua absor, penglihatan. Yang ketiga hati nurani. Semua manusia sama modalnya, punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya hati nurani. Untuk apa? Untuk bisa bersyukur kepada Allah supaya tercapai apa yang dicita-citakan, apa yang ditujukan. Nah, kemudian modal itu harus digunakan untuk menjalankan tugas kita, fungsi kita diturunkan oleh Allah ke alam dunia ini. Yang dalam Al-Quran dijelaskan ada 2 tugas yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, bahwa kita diturunkan ke alam dunia ini yaitu sebagai untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, yaitu untuk menjadi pengurus alam semesta, sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, itu tugas kita berada di alam dunia ini. Penglihatan kita, pendengaran kita, hati nurani kita harus digunakan untuk beribadah kepada Allah. Penglihatan kita, pendengaran kita, hati nurani kita harus digunakan untuk mengurus makhluk Allah yang lain, untuk mengurus alam semesta ini. Baru kita akan tercapai tujuan. Tujuannya Allah jelaskan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses di dunia, sukses di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Itu tujuan besar kita yang diperoleh dari tercapainya tugas, yang diperoleh dari pemanfaatan modal yang kita yang Allah berikan kepada kita. Apabila sudah tercapai tujuan tersebut, baru kita dikategorikan sebagai sukses yang hakiki, sukses yang sejati,
bukan saja di dunia tapi sampai nanti sukses di alam akhirat. Itu konsep sukses yang dimaksud untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi tidak hanya sukses di dunia, akan tetapi di Di akhirat juga, yang hakikinya di yang akhirat. hakikinya. Ya, Karena dunia hanya. sementara. Yang kedua ada dari Fahmi Irsad. Nah, pertanyaannya gini, saya kan ingin bertobat, tapi susah buat istiqomah. Gimana nih caranya buat istiqomah? Mungkin gini tadi yang saya alami juga gini. Ketika kita bertobat malam itu kita langsung sholat segala macam, tapi nggak bertahan lama gitu. Seminggu kita sholat, awal waktu kesenanya nanti sholat mah tunggu dulu. Iya. Akhirnya ya ini lagi ngistiqomah lah, gimana cara istiqomah gitu. Nah, pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa jalan yang benar dan jalan yang salah itu sudah jelas, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana jalan yang salah, mana yang jalan yang benar, kita itu sudah bisa menilai jalan tersebut. Nah, kemudian apakah kita mau memilih jalan yang salah atau jalan yang benar, itu tergantung kita mau memilih yang mana. Cuma apabila kita sudah punya suatu tekad untuk berbuat yang baik, kemudian kita mau istiqomah, nah, yang harus kita lakukan adalah, dan harus kita ingat bahwa perjalanan kehidupan kita itu tidak selamanya mulus. Kita itu kadang ada jatuhnya, kadang ada sakitnya, kadang ada terlukanya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah bangun dari keterpurukan itu, bangun dari dosa itu, bangun dari maksiat itu, tempuh jalan yang seharusnya kita lalui, yaitu jalan kebaikan yang tadi. Sifat manusia itu adalah tidak lepas dari yang namanya salah dan lupa. Nah, ketika kita berbuat salah itu harus tertanam dalam diri bahwa ini bukan jalan yang benar nih. Ini bukan jalan yang seharusnya saya tempuh. Nah, bagaimana solusinya? Harus kembali ke jalan yang benar tersebut. Jalan yang kita yakini itulah jalan yang lurus. Segera bangkit dari dosa, segera bangkit dari kesalahan, tempuh jalan yang seharusnya kita tempuh. Nah, kemudian setelah itu pelihara niat dalam diri kita, pelihara hati kita supaya terjaga dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya untuk berbuat yang tidak baik tersebut. Jadi harus punya filter dalam diri kita pribadi atau punya keyakinan dalam diri pribadi melalui apapun caranya itu, termasuk dari pengajian-pengajian atau dari motivasi-motivasi, atau punya kesadaran dalam diri pribadi untuk teguhnya pendirian yang kita lakukan. Setelah itu minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bahkan kita diajarkan doa untuk istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinika. Wahai yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Itu salah satu doa agar kita istiqomah dalam segala hal. Nah, setelah itu ikhtiar dengan sebisa mungkin, dengan semaksimal mungkin, lakukan dengan sebaik mungkin, tempuh jalan yang lurus tersebut, hindari jalan yang salah tersebut. Kemudian setelah kita berusaha, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan diri bahwa kita semua telah ada di jalan yang lurus dan inilah sebenar-benarnya jalan yang patut kita tempuh. Itu mungkin untuk memantapkan istiqomah yang ada di dalam diri kita. Harus punya keyakinan yang kuat dalam diri. Sebab hati itu tidak bisa dikuasai oleh bermacam-macam hal. Pasti ada salah satu hal yang akan menjadi puncaknya dalam hati. Apabila hati kita besarnya terhadap kekayaan, pasti condongnya hati kita itu terhadap kekayaan. Begitupun apabila hati kita senangnya terhadap wanita, pasti condongnya hati kita kepada wanita. Nah, yang harus kita lakukan
kuasai diri kita, kuasai hati kita, arahkan hati kita supaya fokus kepada Allah melalui jalan ibadah dan yakini bahwa itulah sebaik-baiknya jalan yang harus kita tempuh. Gitu, Kang Ya Hasim. muqallibal qulub. Sabit Allah. kulubana ala dinik. Allah itu maha membolak-balikan. Membolak-balikan hati. Mungkin segitu saja dari Instagram. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari saya, Dik. Ya. Tadi dibilang kita itu, yang pertama kita itu kan punya modal yang diberikan apa? Penglihatan, pendengaran dan juga hati nurani. Nah, kalau misalkan mata kita digunakan untuk nonton pargoy di TikTok, Ya. telinga kita untuk mendengarkan hal yang tidak baik, hati kita juga ya buruk lah. Ya. Itu gimana tadi? Nah, perlu kita kaji dalam ayat tersebut. Allah menciptakan penglihatan, menciptakan pendengaran, menciptakan hati itu la'allakum tashkurun, supaya kita itu menjadi orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Artinya mampu memanfaatkan pendengaran kita untuk kebaikan, mampu memanfaatkan penglihatan kita untuk kebaikan, begitupun mampu memanfaatkan hati kita untuk kebaikan. Tapi dalam ayat lain Allah pun sudah menegaskan bahwa manusia itu kebanyakan akan tidak bisa bersyukur terhadap hal itu. Dalam surah Al-Mulk Allah menjelaskan qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat penglihatan, pendengaran dan hati nurani kita dan hati nurani tersebut. Sehingga apabila kita menggunakan penglihatan di jalan yang salah, menggunakan pendengaran di jalan yang salah, menggunakan hati di jalan yang salah, itu sudah keluar dari tujuan penciptaan modal tersebut. Sudah keluar dari tujuan penciptaan mata, telinga, dan juga hati. Tentu itu bukanlah jalan yang seharusnya, karena tujuan Allah menciptakan itu supaya bersyukur, digunakan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Masih. Yang suka nonton TikTok, pargoy. Tobat. Nah, keluar dari jalan yang Yang seharusnya benar. ditempuh. Nah, mungkin segitu saja Tat untuk kali ini. Buat teman-teman juga, kita di sini sama-sama belajar lah. Kita juga ilmunya nggak seberapa. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang mau merevisi atau mau menambahkan atau mau sekiranya kita ada yang salah nih, Ya. bisa langsung komen aja di bawah apa yang kurang. Terakhir, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nanti di like, komen, dan juga subscribe. Terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.